Novel menikah saat SMA 481. Baru beberapa detik, Bunga melakukan hal yang sering ia lakukan ketika bad mood. Tiba-tiba saja sebuah tangan memegang pundak Bunga. Sontak, Bunga mengangkat kembali kepalanya, lalu menghela napasnya pelan usai mengetahui siapa yang memegang pundaknya. Gue pikir tadi Boy, mirip Bunga. Terdengar jelas di telinga Tamrin. Lo masih mikirin yang tadi? Tanya Tamrin hati-hati. Flashback on. Saya minta kalian untuk mengerjakan soal masing-masing tanpa bantuan orang lain. Kekeh Bu Sinta pada ketiga juara kelas 12-1. Bunga yang menyuruh untuk pindah posisian dengan Boy tetap menjalankan aksinya. Bunga membantu Boy, ya meskipun telah disindir Bu Sinta. Boy, kamu tidak dengar apa yang saya perintah barusan? Tanya Bu Sinta dengan nada yang agak tinggi. Kerjakan soal kamu sendiri, atau tidak nilai kamu akan saya kurangi. Lanjut Bu Sinta. Boy memegang lengan kiri Bunga dengan kasar. Biar gue kerjain sendiri, ketus Boy. Bunga menatap Boy tidak percaya. Ia tidak percaya jika Boy bertingkah kasar hanya karena masalah sepele. Bukan seperti itu cara memperlakukan wanita, ujar Bu Sinta tidak suka. Boy hela nafasnya kasar. Tadi ibu suruh saya kerjain soal saya sendiri. Sekarang melawan kamu sama saya. Saya memang guru pengganti di sini. Tetapi dengan kamu melawan guru, siap-siap saja nilai kamu terancam. Boy mengangguk. Saya tahu konsekuensi seperti itu kok Bu. Tenang aja. Jawab Boy lalu meletakkan spidol di tangannya asal. Kemudian memilih duduk kembali ke bangkunya. Niki mengangkat tangannya ingin membela Boy. Saya tidak terima sanggahan dari siapapun, ketus Bu Sinta tanpa melihat ke arah Niki. Dari tempat duduknya, Niki memutar bola matanya malas. Guru baru juga, dumel Niki membatin. Percuma kamu juara kalau tidak memiliki sopan santun, sindir Bu Sinta. Iya, saya mengerti kok Bu. Oh ya Bu, saya mau kasih tahu. Kalau tadi saya tidak ada minta jawaban dengan dia. Dianya aja, sok-sok biar kelihatan pintar di mata guru dan tetap stay di juara satunya. Biasa cari muka. Dada Bunga terasa sesak saat Boy enggan menyebut namanya. Saat Boy mengganti namanya dengan sebutan dia. Saat Boy dengan lantangnya mengatakan bahwa Bunga tengah cari muka. Saya tidak peduli. Oh Bek, maaf Bu, saya Boy. Yang Boy katakan memang benar. Saya selalu cari muka pada semua guru untuk tetap mempertahankan juara saya. Bunga memotong pembicaraan Boy agar tidak semakin larut dalam permasalahan ini. Bu Sinta melirik ke arah jam ponselnya terletak di atas meja guru. Waktu pelajaran saya masih ada 5 menit lagi sebelum bel keluar main. Saya harap kalian gunakan waktu itu untuk introspeksi diri. Tegas Bu Sinta seraya mengamasi barangnya. Untuk kamu Boy, sikap lawan kamu itu hilangkan jika ingin sukses. Dan buat Bunga, jangan mau diperlakukan buruk sama pria yang tidak kalah buruknya. Flashback off. Bunga menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, lalu menatap sendu Tamrin. Gue salahnya di mana sih hingga Boy benci banget sama gua? Tanya Bunga yang enggan menjawab pertanyaan Tamrin. Lo ndak salah, tapi waktu dan keadaan yang salah. Bunga mengernyit. Maksud lo, gue salah karena dijodohkan dengan Boy? Tanya Bunga menerjemahkan kalimat yang Tamrin ucapkan. Sekarang giliran Tamrin yang mengernyit. Ia tempat berpikir sejenak. Gue ndak ada bilang gitu. Yang gue maksud beda dengan yang lo ucapkan. Bunga memainkan bibirnya. Dan kalau Doraemon beneran ada, gue mau minta sama dia untuk ngembaliin gue ke masa lalu. Ke masa dimana gue nggak terlalu memberikan masalah pencitraan. Masalah yang bikin gue serius, sering nangis sendirian. Gue mau balik ke masa lalu aja, pokoknya titik. Curhat Bunga seraya memijat kepalanya yang terasa sedikit berdenyut. Tamrin mendengar semua selenek pendek Bunga dengan saksama. Tamrin bingung harus bagaimana sekarang. Dia tidak bisa bantu apa-apa saat ini. Tamrin menggaruk kepalanya yang tak gatal. Gue cuma mau bilang, Bu itu orang baik. Bunga hanya membalas tawa hambar dan menatap ke arah lain seraya menggeleng-geleng. Gue tahu lo pasti belum sarapan kan? Mendingan kita ke kantin aja.
ucap Tamrin memecah keheningan. Iya, aku ikut. Bukan Bunga yang menjawab, tapi Bayu, yang sedari tadi mendengar pembicaraan Bunga dan Tamrin. Tamrin hanya memasang wajah datar, melihat Bayu, sedangkan Bunga acuh dan berdiri mengangguk secara setuju ajakan Tamrin. Di tengah koridor perjalanan menuju kantin, Bunga tersengaja melihat Boy dan Cindy berdua di kursi depan kelas lain sedang mengobrol. Saat berpas-pasan, Bunga, Tamrin, Bayu melewati mereka. Bunga hanya berjalan acuh dengan posisi Bunga di tengah-tengah, sedangkan sisi kiri ada Tamrin dan kanan ada Bayu layaknya pengawal Bunga. Beda dengan Boy, saat melihat Bunga dengan Tamrin dan Bayu bersama, Boy menatap Bunga yang tidak menatapnya. Tatapan Boy mengisyaratkan entahlah, hanya Boy yang tahu. Auton nggak tahu. Wak wak wak.